Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nina Restiana, jurusan Kimia, nomor peserta 201502643563, NIM F4331221011, asal sekolah dari SMK Muhammadiyah Garut, PPG kategori 1 gelombang 2, LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan mempraktikkan pembelajaran dengan KD 3.5 memahami konsep massa molekul relatif dan konsep mol sebagai syarat untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kembali lagi di pembelajaran kimia. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek dulu kehadirannya. Hadir Baby, Deden, Denisa, Devina, Devita, Dian. Pembelajaran terakhir itu tentang apa? Yang kemarin itu tentang ikatan ion, ikatan kimia itu ya. Nah, sudah tentang ikatan kimia itu yang terakhir kita bahas. Nah, flashback lagi. Kalau ibu kaitkan, misalkan sebuah atom, misalkan ada atom Na. Na itu atom apa? Natrium. Na atau natrium itu dia punya nomor atom dan nomor massa. Ada yang masih ingat nomor atom letaknya di atas atau di bawah? Di bawah. Nomor atomnya itu 11. Kalau yang di atas itu nomor massa. Natrium nomor massanya 23 ya. Ini untuk natrium. Nah, dikaitkan dengan materi yang minggu kemarin, nomor atom yang 11 ini ada kaitannya. Nah, nomor atom itu kaitannya dengan ikatan kimia. Karena nomor atom itu menunjukkan jumlah apa? Jumlah jumlah elektron. Jumlah elektronnya itu dia dikonfigurasi apakah memenuhi kaidah duplet atau kaidah oktet. Apakah dia cenderung membentuk ion positif atau ion negatif. Nah, ini semua diperoleh dari nomor atom. Nah, sekarang bagaimanakah dengan nomor massanya? Dari manakah nomor massa ini didapat? Nomor massa atau massa atom relatif dan massa molekul relatif ini kalian harus paham karena sebagai awal nanti ke perhitungan kimia. Ya, awal nanti ke perhitungan kimia ada yang disebut dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif. Kalau atom berarti hanya satu. Massa atomnya berapa? Kalau molekul itu kan gabungan dari beberapa atom. Berarti massa molekulnya berapa? Massa atom relatif dan massa molekul relatif ini sebagai fondasi dalam perhitungan kimia atau stoikiometri. Jadi awalnya di sini, ke depannya bakal banyak lagi perhitungan kimia. Kemudian, nah ini
disiplinnya. Learning. Ini peserta didik mampu menganalisis hubungan massa atom relatif dengan 1/12 massa satu atom C12 dengan tepat. Nah, tujuan pertama, kalian bisa menganalisis hubungan massa atom relatif dengan 1/12 massa atom C12 dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, silakan Melia. Nah, penilaiannya biasa nanti ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, ya, pengetahuan soal evaluasi, nanti ada soal-soal evaluasi, kemudian ada penilaian keterampilan untuk presentasi. Nanti presentasi semuanya ke depan, ya. Nanti kita ke tahap pertama dalam pembelajaran, ya. Orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini ada sebuah gambar. Silahkan kalian lihat gambarnya. Ada gambar apa saja di situ? Beras atau gula itu? Antara beras dan gula, ya itu ya. Antara beras dan gula. Kemudian ada apa lagi? Air. Kemudian ada timbangan. Nah, apa yang kalian bisa pikirkan? Apakah ada masalah di gambar itu? Coba. Gimana? Berapa? Massa? Berapakah massa dari air? Apakah ditimbangnya pakai timbangan biasa? Apakah bisa? Air itu ada hidrogen dan oksigen. Kalau kita, ini kan kalau misalkan kita punya gula atau beras, berapakah massanya kita bisa langsung tahu pakai neraca atau timbangan kan? Nah, bagaimana sekarang kalau air? Air itu tadi ada unsur apa saja? Hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen. Apakah untuk menentukan massa hidrogen dan oksigen dan massa H2O-nya, hidrogen dan oksigennya itu kan unsur atom satu. Kemudian apakah untuk menentukan massa H2O-nya itu molekul, ya? Apakah untuk menentukan massa kedua ini kita membutuhkan neraca? Apakah bisa kita menimbang hidrogennya ada berapa gram, oksigennya ada berapa gram? Nah, bagaimana cara menentukan massa hidrogen dan oksigen yang ada di dalam air? Jadi itu kan masalahnya. Masalah yang tadi sudah kalian temukan, kalian tulis di LKPD. Ya, Ibu baguskan LKPD-nya. Untuk bahan ajar kemarin sudah Ibu bagikan, sudah baca-baca juga, ya. Nah, ini LKPD-nya. Silakan kalian tuliskan masalah yang dihadapi, yang kalian temukan di LKPD ini. Tuliskan, ya, setelah melihat gambaran yang ini, kalian tuliskan. Silakan tuliskan apa saja yang menjadi masalahnya. Boleh kalian tuliskan di kegiatan 2. Silakan. Apa masalah pertamanya tadi? Apakah dengan boleh tulis itu? Ya bisa. Nah, itu kan ada masalahnya. Masalah. Minimal 2 saja masalahnya. Nih, bagaimana cara menghitung? Ya, bukan pada air, tapi pada hidrogen dan oksigen. Kalau massa, apakah massa pada air tadi massa molekul baik? Ya, bisa. Dua masalah itu bisa. Ya, itu ada di halaman 26 ya. Kalau mau baca-baca di buku paket 26 Iya, ditimbang.
lihat di bahan ajar cara menentukan massa atom relatif. Ya, di bahan ajarnya Ibu di sana dikasih contoh menentukan massa atom relatif Fe. Ya. Ada di halaman 2-nya. Ada contoh massa atom Fe 55,85. Halaman 2-nya di bahan ajar ya. Massa rata Fe 55,85 SMA. Berapa massa atom relatif? Nah, relatif Fe. Jadi cara menghitungnya di sana ada AR ya. AR itu atom relatif ya. Massa atom relatif kita singkat AR dan untuk atom. Kalau MR itu untuk molekul. MR itu untuk molekul. ARFE massa rata-rata satu atom Fe dibagi 1/12 kali 12 SMA. SMA itu apa? Satuan massa atom. Massa rata-rata satu atom Fe-nya di sana sudah ada 55,85 SMA per 1/12 kali 12 SMA. Jadi massa atom relatif untuk Fe itu 55,85. Nah, di sana kalau misalkan hidrogen itu massa rata-ratanya 1,67 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Massa satu atom C12-nya 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Berapakah AR unsur hidrogennya? Coba ditulis di situ. Pakai rumus yang sama. Hidrogennya berapa? 1,67 kali 10 pangkat min 24 bagi 1/12 kali AR hidrogen itu 1. Dari situ itu AR hidrogen ya. Berapa AR hidrogen yang diperoleh? 1 ya. Dari soal yang tadi AR hidrogen itu diperoleh sama dengan 1. Sekarang oksigennya. Ya, selain menggunakan massa rata-rata atom, ternyata AR juga bisa diperoleh dari kelimpahan isotopnya. Ada di sana tabel kelimpahan isotop, ada? Nah, tabel kelimpahan isotop yang Ibu cantumkan ada 2 contoh. Untuk Cu tembaga, O itu untuk oksigen. Di sana ada contoh menentukan AR dari Cu. Kelimpahannya untuk Cu itu berapa? Ya, ada berapa persen? 75% untuk isotop 6329O. Dan untuk isotop 6529O ada 25%. Bagaimana menentukan AR-nya? Kalian lihat. Massa rata-rata atom Cu sama dengan 75% tadi ya. Yang 75% itu berapa persennya? 63. Nah, jadi 75% dikali 63 ditambah yang 25% dikali 65. Itu hanya dikali biasa saja. Yang 75% kali 63 47,25. Yang 25% kali 65 jadi 16,25. Nah, ARCU itu sama dengan 63,5. Penjumlahan biasa saja ya, tinggal dijumlahkan. Sekarang tentukan berapakah AR dari oksigen. Oksigen tadi 1, kalau oksigen 6. Berapa? Nah, setelah itu langsung 15,96. Udah ketemu Tasya? Persennya kali dengan masanya. Ya, langsung ada persen kan langsung jadi 99%.
99,3% kali berapa? Jadi langsung persennya. Ini mah belum ada persennya. Semuanya silakan. Ya, ya, 16 tulis. Udah dapat kelompok imbal? Sama, udah. Pian? Udah. Mbak Denisa, berapa? 16. Ya. Jadi dua orang karena berapa kan tadi mah yang 1 dan 16 itu untuk atom. Kalau molekulnya belum ada lah. Nah, ini kan diketahui MR masing-masing. Ini contoh untuk MR2CO3. Dua kali ARN-nya ditambah 1 kali ARN-nya ditambah 3 kali ARO-nya jadi 6. Nah kalau H2O berapa? Tadi ARH itu berapa? 1 berarti 2 kali. Kalau oksigen tadi? 18. Di berapa MrH2O? 18. 8. Bagaimana cara menghitung massa molekul relatif senyawa di bawah ini? Ada 4 senyawa di sana. Kalian hitung semuanya. Yang pertama H2SO4 itu di kehidupan sehari-hari dikenal dengan asam sulfat. Kemudian ada CONH2 2 kali itu adalah urea. Ada CH3COOH cuka yang sering kalian makan dengan bakso ya cuka. Kemudian yang ketiga ada CaCO3 atau kapur. Dari 4 senyawa tersebut silakan hitung berapakah MR-nya. Ini kan ada 4 orang jadi bisa satu-satu. Ini A, B, C, D ya kebagian satu-satu. A, B, C, D. Ini juga sama. A, B, C, D. Dengan A. Semuanya di sini. Dengan A, B, C, D. Semuanya kebagian 1. Ini, oke. Ini adalah berapa man? Bantuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nilai MR dari senyawa H2SO4 Renul. ada manual jelaskan buat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagaimana cara menghitung masa menentukan jawab dari CA, C, atau tidak. Sebab kita harus mencari dulu jumlah atom dari CA, C, dan O. Ya. Jumlah atom C ada 1, jadi 1 dikali air Ca. Jumlah atom C ada 1, jadi 1 dikali air B. Jumlah atom O ada 3, jadi 3 dikali air O. 1 dikali air Ca 40 ditambah 1 kali air C12 ditambah 3 dikali air O 16. 1 dikali 40 40, 1 dikali 12 12, 3 dikali 16 48. Jadi 40 tambah 12 52 ditambah 48 jadi 100. Yang lain gimana? Sama? Untuk CO3 MR-nya 100? Sama. Ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan belum? Jawab sudah tanya. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang 1? Ada yang ditanyakan? 2? Kelompok 3? Tidak ada. Sudah. Karena tidak ada yang ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk semuanya. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah memperhatikan hasil diskusinya. Ya. Kemudian apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Mulai dari awal sampai ke proses presentasi. Siapa yang bisa? Sama. Sama? Apa? Kesimpulannya, kita jadi tahu bagaimana cara menghitung atom relatif dan cara menghitung molekul relatif. Molekul. Kita jadi bisa menghitung bagaimana menentukan AR dan bagaimana menentukan MR. Atom relatif itu untuk sebuah unsur atau atom, kalau MR untuk sebuah molekul. Nah, Ibu sini ada penguatan sebentar, silakan lihat di sini semuanya. Ya. Jadi masa atom relatif yang sudah kita ketahui cara perhitungannya itu adalah masa dari sebuah atom. Masa dari sebuah atom itu tidak dinyatakan dalam satuan gram atau kilogram, tapi dalam satuan yang disebut satuan massa atom atau disingkat dengan SMA. Dan massa dari sebuah atom ini dinyatakan juga sebagai massa atom relatif atau kita tulis dengan AR. Ya. Kemudian isotop karbon 12 atau C12 sebagai standar pembanding bagi penentuan massa atom. Itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kemudian sebelum berakhir, ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Nah, ini kita tadi sudah kita tarik kesimpulan. Evaluasi untuk hari ini, Ibu lemparkan satu soal, kalian hitung siapa yang paling cepat, angkat tangan berapa, ya? Siap-siap. Ini evaluasinya secara mendadak. Nanti kalau diketahui ini masa atom relatifnya, silahkan kalian cari MR dari NaNO3.
Itu lagi berapa? Siapa? 9. Ayo, berapa? 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 5. Cara hitungnya kembali lagi. Ya, ya, masih ada lagi. Yang kedua, carilah MR dari AG atau tidak? AG atau tidak? 170. Berapa? 170. Betul, 170. Iqbal 1 sama 1. Yang ketiga, berapakah MR dari Eka Oka? 10. Berapa Iqbal? 40. Betul, 40. Satu lagi. Berapakah MR dari 18. berapa? 18. 18. Tepuk tangan untuk Iqbal. Kalau kan udah, ya, kalau kan udah dicari tadi 18, ya. Jadi itu cara menentukan MR nilai 3, AG 3, etapa dan H2. Permainan kali ini dimenangkan oleh Iqbal. Tepuk tangan untuk Iqbal. Ya, itu saja yang Ibu sampaikan. Untuk evaluasi, silakan Ibu sudah kirim link di dalam tadi itu di grup. Ibu sudah buka, udah kirim link. Silakan dibuka linknya. Ada 5 soal. Silakan diisi soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jawabannya langsung kirim ya. Ya. Evaluasi sudah, sekarang Ibu kasih hadiah untuk tadi yang sudah menjawab benar kelompok dari Iqbal. Ini ada 4 bagi-bagi saja ya. Ada 4 bagi-bagi saja. Ya. Kita ada di akhir pembelajaran. Kita refleksi dulu ya. Selama pembelajaran kali ini bagaimana kesan kalian selama pembelajaran? Cukup diwakilkan satu kelompok satu, bagaimana kesannya selama pembelajaran model seperti ini? Gimana? Dan menyenangkan dan seru. Kelompok 3. Lapar dan pengen hadiah. Pengen hadiah ya. Kalau di awal diuji dengan hadiah, semangat gitu. Ya. Jangan banyak karena hadiah. Kelompok 4 gimana? Senang karena dapat hadiah. Ya, jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkesan. Setidaknya kalau berkesan jadi ingat ya, jadi ingat seperti apa nanti ke depannya. Persiapan untuk pembelajaran berikutnya masih tentang perhitungan karena kita sudah mempelajari awal dari perhitungan. Minggu depan kita belajar tentang konsep mol, hubungan mol dengan massa, dengan AR dan dengan FR.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita bubar, silakan dipimpin doa dulu. Ya. Silakan. Sudah belajar, langkah baiknya kita berdoa pada dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum